Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya sebagai anggota Dewan kepada seluruh masyarakat dan rekan-rekan sekalian. Hari ini saya akan membahas mengenai pendidikan di Indonesia. Untuk memajukan pendidikan di Indonesia, seorang calon anggota DPR perlu memiliki visi yang jelas dan strategis. Berikut adalah poin-poin yang akan saya sampaikan sebagai calon anggota DPR. 1. Peningkatan kualitas pendidikan, mendukung pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, memperkuat pengawasan terhadap standar pendidikan dan mempromosikan pendidikan pembelajaran yang inovatif. Yang kedua, kesenjangan guru honorer, mengadvokasi untuk memperbaiki status dan kondisi kerja guru honorer, termasuk kesejahteraan, pelatihan, dan pengembangan profesionalisme. Yang ketiga, infrastruktur pendidikan, memperjuangkan lokasi anggaran yang memadai untuk membangun dan memperbaiki sarana pendidikan, termasuk sekolah dan fasilitas pendukung lainnya. Yang keempat, beasiswa yang tepat sasaran, mendorong program beasiswa yang tidak hanya berfokus pada prestasi akademis, tetapi juga berdasarkan kriteria, kebutuhan, dan potensi bagi siswa yang kurang mampu secara finansial. Yang kelima, sistem pendidikan yang baik, mendukung reformasi sistem evaluasi, peningkatan pengawasan, serta pergaulan peran sekolah sebagai pusat pendidikan karakter dan keterampilan. Dengan fokus pada integrasi keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan inovasi pendidikan, kita bisa membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Hormat kepada seluruh masyarakat dan rekan-rekan sekalian. Saya bangga berdiri di sini hari ini untuk membahas salah satu isu paling krusial bagi masa depan Indonesia. Pendidikan sebagai anggota DPR, tugas kita bukan hanya untuk memperjuangkan kepentingan politik, tetapi juga untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan berkualitas. Mari kita bicara tentang infrastruktur pendidikan. Infrastruktur yang memadai adalah fondasi yang tak tergantikan dalam proses belajar mengajar. Namun kenyataannya masih banyak sekolah di pelosok negeri yang terlantar, fasilitasnya kurang memadai, bahkan ada yang tidak layak untuk belajar sebagai anggota DPR. Saya berjanji untuk mendorong pengalokasian anggaran yang lebih besar dan lebih tepat sasaran untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur pendidikan di seluruh Indonesia. Ini bukan hanya tentang gedung-gedung baru, tetapi juga tentang perbaikan teknologi pendukung dan lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya, mari kita bahas perkembangan pendidikan di era digital. Teknologi telah merambah ke hampir setiap aspek kehidupan kita, dan pendidikan tidak terkecuali. Pendidikan di era digital membuka pintu bagi akses yang lebih luas terhadap pengetahuan, metode pembelajaran yang lebih interaktif, dan persiapan siswa untuk tantangan global yang semakin kompleks. Namun untuk menghadirkan masa depan pendidikan yang sejalan dengan era digital ini, kita perlu memastikan bahwa setiap sekolah, setiap guru, dan setiap siswa yang adil
dan setara terhadap teknologi. Saya akan berkomitmen untuk memperjuangkan alokasi anggaran yang memadai untuk memperkenalkan teknologi pendidikan yang inovatif dan membangun kesiapan digital bagi semua pelajar di Indonesia. Rekan-rekan, kami tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Masa depan Indonesia terletak di tangan generasi muda kita, dan investasi kita dalam pendidikan akan menentukan arahnya. Saya berjanji untuk bekerja keras, berkolaborasi dengan semua pihak, dan bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah untuk kebaikan bersama. Mari kita bersatu untuk membangun sistem pendidikan yang tidak hanya merata, tapi juga mempersiapkan setiap anak Indonesia untuk menghadapi masa depan yang cerah dan bercahaya. Hormat kepada seluruh anggota DPR dan hadirin yang saya hormati. Selanjutnya, saya ingin berbicara tentang dua pilar yang tak terpisahkan dalam kemajuan pendidikan Indonesia: kesejahteraan siswa dan guru sebagai wakil rakyat. Tugas kita tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memastikan kualitas hidup dan belajar setiap individu yang terlibat dalam proses pendidikan. Mari kita bicara tentang kesejahteraan siswa. Mereka adalah harapan masa depan bangsa ini. Namun, banyak di antara mereka yang masih hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Bahkan tidak sedikit yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sebagai anggota DPR, saya berjanji untuk memperjuangkan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan siswa, termasuk pemberian bantuan sosial, beasiswa yang tepat sasaran, serta akses terhadap layanan kesehatan dan gizi yang memadai. Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terbebani oleh masalah ekonomi keluarga mereka. Selanjutnya, mari kita bahas kesejahteraan guru. Mereka adalah pahlawan tanpa jubah dalam sistem pendidikan kita. Namun kenyataannya masih banyak guru yang bekerja dengan status honorer atau kontrak, dengan gaji yang tidak sebanding dengan dedikasi mereka dalam mendidik generasi muda. Sebagai anggota DPR, saya akan berkomitmen untuk mengadvokasi peningkatan status dan kesejahteraan guru, termasuk dengan menyusun kebijakan yang memastikan pengakuan profesi guru sebagai pilihan karir yang menjanjikan, serta peningkatan gaji dan insentif lainnya sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam membangun masa depan bangsa. Rekan-rekan, kesejahteraan siswa dan guru tidak bisa dipisahkan dari visi kita untuk menciptakan sistem pendidikan yang bermanfaat dan budaya. Saya yakin dengan kolaborasi dan kebijakan yang tepat, kita dapat mencapai tujuan bersama. Mari kita bantu untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi pendidikan Indonesia. Sekian orasi saya pada siang hari ini. Semoga memberikan gambaran serta wawasan kepada kalian semuanya. Apabila terdapat salah informasi, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.